Dan saya datang ke tempat ini tidak bawa sembako, tidak bawa oleh-oleh dalam bentuk apapun. Saya hanya bawa satu nama, Yesus Kristus. Dan nama inilah yang akan menyembuhkan saudara. Nama Yesus inilah yang melepaskan saudara dari ikatan-ikatan dosa. Nama Yesus inilah juga yang bisa melepaskan saudara dari hukum Taurat, kutuk hukum Taurat dan kutuk hukum dosa. Karena nama ini sudah pernah menebus kita semua dari kutuk dosa. Dan dia berkata, sudah selesai. Haleluya. Penuh pergombalan itu. Mari kita cek faktanya, tertulis pada Bible Matius 5, pasal yang ke-17, yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, dari perkataan pendeta Risuli Lubis yang berkata, nama Yesus inilah juga yang bisa melepaskan saudara dari hukum Taurat, kutuk hukum Taurat dan kutuk hukum dosa. perkataan siapakah yang lebih bisa dipercaya? Perkataan Yesuskah atau pendeta Risuli Lubiskah? Haleluya. Itu sebabnya dialog saya dengan mereka yang orang Islam. Mereka selalu mentok di mana? Mentok ketika bicara tentang bagaimana engkau masuk surga. Bohong. Nah, benarlah kata Udin. Pendeta Risuli Lubis memang sedang berbohong. Padahal selama ini nggak ada pernah saya mendengarkan dialog antara orang Islam dengan pendeta Risuli Lubis. Yang selama ini kita ketahui, pendeta Risuli Lubis hanya orasi, dan orasi saja. Dan yang paling terlihat adalah, dia hanya suka bercerita di hadapan pasukan nasi bungkus. Mari kita dengar kelanjutan aksi pendeta Risuli Lubis ini. Coba, karangan cerita apa lagi yang akan diperlihatkan? Dia katakan dengan amal. Oke, amalmu berapa? Taruhlah amalmu ini 500. Ya? Terus dosamu 200. Ditimbang. Ya, di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti bangkit dari kuburan di padang mahsyar itu mereka ditimbang melewati jembatan Sirotol Mustaqim yang kecil jembatan itu seperti rambut di belah 7. Ditimbang, oke. Sekarang kalau memang banyak pahala, masuk mana? Surga. Oke, saya mau tanya. Apakah pahala bisa menghapus dosa? Tidak. Sedangkan surga tidak boleh ada dosa. Tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, penebusan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pak, tapi kita Pak harus jadi baik. Yes. Kau harus jadi baik. Bahkan Filipi berkata, hendaklah kebaikanmu itu harus diketahui semua orang. Tetapi ingat, kebaikanmu tidak bisa menyogok Tuhan. Engkau diselamatkan karena Yesus berkata, sudah selesai. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Anda bisa menikmati hiburan kan, ya contohnya orang nonton video ini lah. Pendeta Risuli Lubis mencoba membuat trik tipu-tipu dengan mengatakan, ditimbang, oke. Sekarang kalau memang banyak pahala, masuk mana? Surga. Oke, saya mau tanya. Apakah pahala bisa menghapus dosa? Tidak. Sedangkan surga tidak boleh ada dosa. Tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, penebusan. Untuk menebus dosa. Halo. Padahal pahala dan dosa adalah dua konsep yang berbeda di dalam ajaran Islam. Di ajaran Islam, pahala itu adalah imbalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang melakukan perbuatan baik atau taat kepadanya. Tindakan-tindakan baik, seperti beribadah, berbuat kebajikan, dan mematuhi perintah Allah, menghasilkan pahala.
Pahala ini dapat diberikan baik di dunia maupun di akhirat sebagai balasan atas amal baik yang telah dilakukan. Sedangkan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika seseorang melanggar perintah Allah atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, itu dianggap sebagai dosa. Dosa dapat mengakibatkan hukuman dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Pendeta Risuli Lubis mencoba untuk membengkokkan ajaran Islam yang sudah lurus saja, dengan membuat narasi yang seakan-akan dia pernah dialog dengan umat Islam. Saya yakin, Pendeta Risuli Lubis nggak bakal ada nyali, buat dialog dengan orang Islam. Sekarang darahnya itu sampai sekarang masih mengalir. Mengalir, Pak? Iya. Di mana? Di atas Golgota dia terus mengalir. Sampai sekarang. Mengalir kemana? Ke setiap orang yang menerimanya. Alkitab katakan siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita dikatakan anak Allah? Karena roh kita sama dengan dia. Karena DNA darah kita kalau dicek sama dengan dia. Karena di dalam diri kita ada roh Allah, ada darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota. Engkau punya imunitas ilahi yang mampu mengalahkan COVID yang sedang berkeliaran di mana-mana. Haleluya. Kampret. Ya, kita cukup dengar saja. Jika diminta bukti tes DNA, apakah benar darah Yesus yang hidup 2000 tahun silam itu cocok dengan darah Pendeta Risuli Lubis? Nggak perlu dikomentari, karena itu urusan imannya. Hal yang patut kita jadikan pelajaran kali ini, saya mempunyai pertanyaan buat kalian semua. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa memiliki DNA layaknya manusia? Tolong, berpikirlah dengan memanfaatkan akal dan pikiran yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan otak yang memiliki kemampuan berpikir ini menjadi beku, dan membuat diri ini malas untuk memikirkannya. Di Bible pun, menuliskan di dalam Amsal 13, pasal 16, yang berbunyi, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak, orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Itu sebabnya saudara, Petrus tidak mau kasih uang. Tapi Petrus orang yang begitu punya hikmat Allah. Petrus tidak bilang aku tidak punya uang, biar nanti berbohong. Saya pun baru dapat sekarang. Itulah kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, dengan roh Yesus. Kita diajari, saya baru dapat sekarang. Tidak, saya rencanakan itu untuk tadi menjelaskan yang seperti itu. Karena kalau dia bilang, aku tidak punya uang, apa yang ada padaku kuberikan kepada demi nama Yesus. Dia pasti bawa uang. Orang mau ke bait Allah, bawa uang. Kalau Anda dari sini, kalau Anda ada yang di sini, dari rumah nggak bawa uang, ya kalau Anda nggak punya uang sih memang nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya uang, datang ke bait Allah, datang berkumpul seperti ini tidak bawa uang, itu Anda orang kikir. Kita bilang orang kikir tidak masuk surga. Betul, orang kikir itu sama dengan pemburit. Baca baik-baik di Alkitab. Lagi-lagi dan lagi, tetap ujung-ujungnya tentang hal materi keuangan. Oke lah, saya lanjutkan dikit lagi videonya. Kira-kira khotbah tentang orang yang kikir ketika ke gereja nggak bawa duit itu, akan diarahkan kemana? Sampai-sampai Tuhan bilang, janda yang miskin yang memberi 2 peser ini, memberi paling banyak. Padahal waktu itu banyak orang kaya yang memberi lebih dari berapa dinar. Istilah bahasa Indonesia, janda ini cuma memberi kira-kira uang 2000. Karena itu mata uang terkecil. Tetapi yang lain memberi beberapa dinar, beberapa juta. Tapi dibilang janda ini yang paling banyak. Kenapa? Karena dari 2 peser yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau untuk Tuhan tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Kalau untuk dunia kita bilang mahal, kita pegang dengan tangan kita. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mainkan. Dia katakan, Pak perlu kamera 2, ada uang, kita cek. Nah habiskan, beli. Pak katanya seminggu yang lalu perlu komputer laptop 2, karena yang satu ngedit, nanti menyatukan satu lagi kalau ada konten biar bisa dikerjakan, jangan nunggu ini selesai. Nah, makanya kalau Anda ngikuti YouTube kami terus, selama di sini sudah ada berapa konten, tapi yang ini belum, konten-konten yang kami layani orang di jalan, orang-orang Islam. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Ketahuan sudah, silahkan dinilai sendiri.
Kemudian pendeta ini membawa narasi tentang konten pelayanannya kepada orang Islam. Katanya, nah, kira-kira, apa hubungan antara fasilitas pribadi yang harus terpenuhi, dengan khutbah tentang orang-orang kikir jika ke gereja nggak bawa duit? Saya rasa kalian semua sudah bisa mengerti, dengan maksud dan tujuan, serta teknik pendeta ini. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.